Kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Boleh sambil tepuk tangannya. Sambil nyanyikan lagu ini ya. Ku selalu mau dekat denganmu, ku tak mau jauh dari hatimu, karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku, Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini dari awal, harus yang lebih semangat ya semuanya. Katakan, ku selalu mau dekat denganmu, ku tak mau jauh dari hatimu, karena kau baik dan penuh kasih. Cintamu besar kepadaku, Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Sambil tepuk tangan di atas ya. Yesus Tuhanku. Sambil nyanyikan sama-sama. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan Yesus Tuhanku. Mulialah namamu, mulialah namamu Tuhan Yesus Rajaku. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Ku tinggikan, ku agungkan namamu Tuhan. Yeay. Oke adik-adik, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau sungguh-sungguh datang ke Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Bersihkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai
Sentuhkan hatiku Tuhan dengan firman-Mu. Bentuklah hatiku Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Semuanya sungguh-sungguh datang ke Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya semua. Ku mau hidup seturut firman-Mu. Ku mau selalu dekati hati-Mu. Yang ku mau hanyalah menyenangkan-Mu. Itulah kerinduanku. Menyenangkan-Mu itu kerinduanku. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu pada minggu ini Tuhan. Dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, bersihkan hati kami, Engkau yang berkati kami Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa isi firman-Mu pada minggu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai Cayo, penyembahanmu bagus loh. Yang bener kak, kakak nggak merasa berisik ya dengar suaraku? Enggak kok. Suaraku cuma prit bikin pusing loh kak. Iya Cayo, meskipun begitu, penyembahanmu ini enak kok di telinga kakak. Hore! Cayo, menyembah dan memuji Tuhan itu gak harus menggunakan alat musik yang mahal. Yang penting, waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, sikap hati kita benar dan tulus. Kita benar-benar mau memuji dan menyembah Tuhan dari lagu yang kita nyanyikan. Oh begitu kak. Baiklah kak, sekarang jauh lebih tahu. Yuk kita memuji Tuhan sama-sama. Halo Kak, aku ikut memuji Tuhan juga ya. Hai Keiko, kamu mau bergabung bersama kami juga memuji Tuhan? Mau dong Kak, kan aku hebat main pianonya. Keiko, kamu memang mahir memainkan alat musikmu itu. Bahkan lebih mahir daripada Cayo. Tapi ada hal yang harus kamu ketahui Keiko, bahwa memuji Tuhan itu adalah ekspresi syukur kita kepada Tuhan. Dan kita juga menghormati dan mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita melalui pujian dan penyembahan yang kita ucapkan dan naikkan. Jadi kita gak bisa sembarangan ya. Oh begitu Kak, aku paham Kak. Selama ini aku salah. Aku sembarangan saja memuji dan menyembah Tuhan. Karena aku pikir permainanku yang hebat itu cukup untuk memuji dan menyembah Tuhan. Masih kurang Keiko. Memuji dan menyembah Tuhan sebenarnya bukan sekedar dari tindakan fisik, tapi dari sikap hati yang tulus dan merendahkan hati. Baik Kak, aku sudah paham. Yuk kita puji Tuhan sama-sama.
penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan namamu selamanya. Shalom adik-adik Joel Kids. Kembali lagi nih bersama dengan Kak Steffi di sini di ibadah online Joel Kids. Bulan ini kita belajar tentang memuji dan menyembah Tuhan. Siapa di sini adik-adik Joel Kids yang kesukaannya memuji dan memuliakan nama Tuhan? Wah, semuanya pasti dong. Kan kita anak-anak Joel Kids. Seperti lagu ini ya adik-adik ya. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Apa adik-adik? Haleluya. Ku mau apa? Ku mau menari buat Tuhan. Haleluya. Apa adik-adik? Ku mau menyenangkan hatinya, memuji Tuhan kesukaanku. Adik-adik Joel Kids pasti dong kesukaannya memuji dan menyembah Tuhan ya adik-adik ya. Nah, kita mau baca ayat dulu ya adik-adik sebelum kita mulai ya. Di Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Coba dibuka dulu Alkitabnya adik-adik. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita garis bawahi adik-adik. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Adik-adik, kenapa kita harus memuji Tuhan? Itu dia salah satunya. Karena kita tidak boleh nih adik-adik melupakan segala kebaikan Tuhan. Dengan kita memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah sebuah bentuk ekspresi hati kita dalam menyembah Dia, dalam mengucap syukur untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk hidup kita adik-adik. Adik-adik, Kak Steffi itu ya beberapa hari lalu tuh mengalami sebuah kecelakaan adik-adik. Kak Steffi itu jatuh. Tapi ketika jatuh itu Kak Steffi tahu apakah hati Kak Steffi itu memilih untuk tetap bersyukur atau Kak Steffi itu marah sama Tuhan. Kak Steffi bisa loh untuk memutuskan untuk kenapa aku harus jatuh Tuhan? Kan sakit semua badanku, motornya Kak Steffi sampai rusak. Tapi waktu itu Kak Steffi fokusnya adalah mengucap syukur ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau Kak Steffi bisa masih tetap sehat. Terima kasih Tuhan kalau Kak Steffi masih bisa hidup. Tidak kekurangan suatu apapun, motor boleh lecet. Tapi badan masih tetap utuh. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu semua patut disyukuri loh adik-adik. Dan dengan cara apa caranya? Ya dengan cara menyembah Tuhan. Memuji namanya. Kak Steffi langsung nyanyi pada waktu itu adalah lagunya gini adik-adik. Thank you Jesus. Oh fals, maaf ya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace
that I could live today. Forever I will praise your name. Kak Stevi aja kita sembah Tuhan sebentar yuk. Dengan lagu ini ya, kita mengucap syukur sama Tuhan yuk. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus, it's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Ketika kita mengucap syukur sama Tuhan, ketika mungkin kita tidak bisa, Tuhan bagaimana cara mengucap syukur ya? Kita tinggal menyembah Tuhan kayak tadi loh adik-adik. Itu juga merupakan bentuk ekspresi cinta kita ke Tuhan. Kita bisa meluapkan bentuk ucapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan adik-adik. Dan gimana sih Kak caranya untuk memuji dan menyembah Tuhan? Yuk sekarang semua buka Alkitabnya ya. Di Yohanes 4 ayat 24. Semua sudah buka Alkitabnya adik-adik? Oke. Kita baca sama-sama yuk. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi kita baca ya. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kak, gimana sih apa sih maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Gini adik-adik, menyembah dalam roh itu artinya roh kita ketika menyembah Tuhan, kita fokus ke Tuhan. Kita tautkan hati kita hubungkan hati kita, fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan. Kita nggak usah mikirin, aduh aku perut lapar, hari ini makannya apa ya? Aku belum ulanganku nilainya jelek nih, aku belum belajar, besok udah ulangan lagi harus belajar. Bukan gitu adik-adik, pikiran kita fokuskan hanya kepada Tuhan. Menyembah dalam roh, kita satukan hati kita satukan pikiran kita hanya menyembah Tuhan. Dan dengan kebenaran dalam roh dan kebenaran. Maksudnya adalah ketika kita menyembah Tuhan, tidak hanya sekedar dari mulut. Tidak hanya sekedar nyanyi kayak tadi ada di thank you Jesus. Hanya sekedar nyanyi. Tidak keluar dari dalam hati, tidak keluar dari dalam pikiran kita. Karena pikirannya tidak terfokus ke Tuhan. Tapi maksudnya dalam kebenaran adalah kita tuh merasakan, kita mengerti, kita paham akan setiap arti liriknya. Kayak lagu nih. Terima kasih Tuhan. Coba kita keluar dari hati kita. Kau selalu ada untukku. Resapi setiap lirik katanya. Terima kasih Yesus. Tidak hanya sekedar keluar dari mulut adik-adik, tapi roh kita juga ikut menyembah. Pikiran kita juga ikut menyembah. Bahkan kita mengerti akan semua liriknya. Selalu ada di sampingku, menemaniku setiap waktu. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Resapi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Itu kita juga meresapi setiap arti lirik itu adik-adik. Tidak sekedar keluar dari mulut. Seperti ini. Terima kasih Tuhan. Apalagi sambil matanya dibuka nih adik-adik. Kau selalu. Malah kata sambil kanan kiri. Untukku. Alhamdulillah. Tapi ketika menyembah dalam roh dan kebenaran, kita menyembah benar-benar dari dalam hati kita. Kita fokus datang ke Tuhan. Ketika keluar kata-kata itu dari lirik.
selalu ada bersama. Yuk belajar bareng-bareng yuk adik-adik, kita nyanyikan. Menemaniku setiap waktu. Tunjukkan ekspresi cintamu ke Tuhan. Selalu ada bersamaku. Tuhan Yesus selalu setia. Itu salah satu bentuk ekspresi ketika menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran adik-adik. Kita belajar sama-sama ya. Bagaimana menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran yang adik-adik ya. Caranya gimana supaya tahu? Kita baca Alkitab. Karena dari Alkitab itu, semua firman-firman kata-kata di Alkitab itu, kita tuh jadi tahu apa isi hati Tuhan. Kita tuh menyembah dalam roh dan kebenaran, kita tahu. Oh, ketika kita menyembah, oh Tuhan lagi pengen disembah seperti ini. Kita tahu hati-hati. Karena apa? Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tidak sekedar menyembah, tidak sekedar asal-asalan. Tidak sekedar keluar dari dalam mulut kita. Tapi roh kita tertaut kepada Tuhan. Roh kita terhubung dengan Tuhan. Adik-adik, di zaman-zaman akhir ini, Tuhan itu mencari penyembah-penyembah, anak-anaknya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tadi Kak Sevi sudah jelaskan kan gimana caranya menyembah dalam, apa sih maksudnya dalam menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah itu adik-adik, Tuhan tuh sedang di akhir-akhir zaman ini, Tuhan sedang mencari anak-anaknya yang bisa menyembah dalam roh dan kebenaran itu adik-adik. Kita diciptakan untuk memuji Tuhan. Siapa punya mulut, hendaklah memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan bertahta atas pujian umatnya. Tuh gimana ya, ada sebuah kata di Alkitab, di bahasa Ibraninya itu adalah yadah. Yadah itu apa sih? Yadah itu kita tuh ketika menyembah Tuhan tuh kita sambil mengangkat tangan kita. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan namamu selamanya. Yadah itu kita mengangkat tangan. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita letakkan semua masalah kita. Kita fokus hanya menyembah Tuhan. Lagi, yaitu barak. Barak itu adalah apa adik-adik? Berlutut. Berlutut ketika kita menyembah sama Tuhan. Kita berlutut, kita duduk. Kita tersungkur di hadapan Tuhan. Kita berlutut, kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu juga bentuk ekspresi penyembahan kita. Ucapan syukur kita atas setiap kebaikannya Tuhan adik-adik. Terus apalagi, ada lagi adik-adik. Ketika kalian memuji dan menyembah Tuhan, pernahkah kalian melihat ketika ada teman kalian tuh memuji dan menyembah Tuhan, ketika menyembah Tuhan tuh sampai air matanya keluar, mereka sampai menangis. Kenapa adik-adik? Karena mereka merasakan bahwa Tuhan itu baik dalam hidupnya. Dia mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Dia mengerti, teman kalian tuh mengerti mengapa dia harus menyembah Tuhan. Karena apa? Tidak hanya sekedar nangis, ih kasihan. Terus kita ledekin, ih kamu nangis ya ketika nyembah Tuhan, ih kamu nangis ya. Tidak gitu adik-adik. Tapi ketika mereka menangis, ketika mereka bernyanyi sambil menangis, ketika menyembah Tuhan sambil menangis, pujian itu didengar sama Tuhan. Bahkan Tuhan itu bertata atas pujian umatnya. Kamu nangis pun ketika menyembah Tuhan, Tuhan bertata di situ. Kamu datang kepada Tuhan dengan hancurnya hati, Tuhan juga bertata atas pujian umatnya adik-adik. Ngeflow aja adik-adik ketika kita menyembah Tuhan. Gak usah dipikirin atau kanan kirinya. Ketika kakak sekolah minggunya ngajakin. Atau tadi dia ketika worship. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Ada yang gangguin adik kita. Gangguin kita. Atau tiba-tiba ada tukang bakso lewat. Tetap aja kita fokus ke Tuhan. Kita tetap datang ke Tuhan. Karena apa? Kita berkomitmen. Kita mau menyembah Tuhan. Karena di akhir-akhir seperti ini tadi Kak Stella sudah berkata. Tuhan cari penyembah-penyembahnya yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Tuhan itu gak nyari yang suaranya bagus adik-adik. Suaranya bagus itu banyak. Kita suaranya kalau gak bagus semua gak apa-apa. Tuhan tuh gak akan sampai aduh bising banget telingaku sakit. Enggak.
Tuhan tuh ngelihat apa sih hati-hati ketika kita menyembah Tuhan? Tuhan ngelihat hati kita. Hati kita tuh tertuju kepada siapa ketika kita menyembah Tuhan. Tuhan gak dengerin suara kalian yang bagus. Tuhan gak begitu peduli dengan kalian datang dengan rambut rapi, wajah cantik. Tuhan gak peduli dengan hal itu. Tuhan juga gak tahu. Tuhan itu tahu apa yang kalian lewati hati-hati. Tapi ketika kita ada momen datang kepada Tuhan, ketika kita ada momen di dalam momen untuk menyembah Tuhan, janganlah biarkan kita fokus kita hilang daripadanya. Biarlah kita tetap terfokus kepada Tuhan. Biarlah ketika momen worship itu datang, kita bisa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Gak Bisa usah loh kita menyembah Tuhan lewat YouTube. Kalau kalian bisa main alat musik, mungkin aku bisanya kuncinya cuma C. Oke, bisa Tuhan. Kita nyanyi simpel aja, kita nyamankan gini. Kita datang ke Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setia berkat-Mu. Ngeflow aja adik-adik dengan pujian kita, ngeflow aja. Terima kasih Tuhan, hari ini aku ada. Terima kasih Tuhan, aku bisa makan hari ini. Simple adik-adik. Tidak perlu suara yang bagus, tidak perlu minder, tidak bisa main alat musik. Tapi Tuhan tuh melihat apa sih adik-adik? Tuhan tuh melihat hati. Tuhan melihat setiap hati kita adik-adik. Hati kita mau menyembah Tuhan. Hati kita mau, pikiran kita mau fokus kepada Tuhan. Tuhan melihat itu. Tuhan gak ngelihat yang lain. Tuhan gak ngelihat, Tuhan gak peduli dengan suaramu yang bagus. Bagus banget lo gak peduli. Tapi ketika kita bisa menyembah dalam roh dan kebenaran, itu yang menyukakan hati Tuhan hati-hati. Dan di momen ketika kita bisa menyembah Tuhan, dan Tuhan berkata, terima kasih anakku. Kejar itu hati-hati. Karena apa? Tidak ada yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Tuhan sudah terlalu baik buat hidup kita. Tuhan sudah memberikan semuanya buat hidup kita. Tugas kita, caranya kita mengekspresikan bentuk ucapan syukur kita lewat apa hati-hati? Sembah Tuhan. Gak ada cara lain. Sembah Tuhan. Meluangkan waktu 5 menit. Kak Stevi juga hari-hari ini lagi belajar untuk meluangkan waktu kembali untuk menyembah Tuhan. 5 menit, 10 menit. Coba aja pelan-pelan kita sembah Tuhan bersama-sama. Kak Stevi percaya sesuatu akan terjadi hati-hati. Karena ketika kita didapati menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, hati Tuhan disukakan, tidak disukakan. Tuhan ngerti apa yang menjadi kebutuhan kita? Percaya? Percaya. Pasti Tuhan akan mencukupkan semua apa yang kita butuhkan. Datang kepada Tuhan. Jadilah penyembahnya. Sentuh hatinya. Dan senangkan hatinya aja adik-adik. Cukup satu, senangkan hatinya dan jadilah menyembah yang dalam roh dan kebenaran adik-adik. Hari ini Kak Stevi belajar yuk adik-adik. Kita mau menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan karena dengan mulut kita. Gak hanya sekedar nyanyi. Gak hanya sekedar kuangkat tanganku dan teriak-teriak. Tapi sembah Tuhan dengan ketaatan. Sembah Tuhan dengan roh dan roh kebenaran. Benaran juga dengan cara apa? Taat. Kita mau nyanyi lagu apa Tuhan, tiba-tiba kita digerakkan Tuhan. Nyanyi lagu apa? Ya lakukan aja. Gak tahu lagunya Kak. Ya dendangkan saja coba. Setiap pagi ketika Kak Stevi di motor itu, Tuhan selalu naruh di sebuah lagu. Selalu. Jadi ketika itu lagu itu keluar, Kak Stevi nyanyikan dan tanpa terasa ketika naik motor pun Tuhan bisa jamah loh adik-adik. Kak Stevi bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bahkan nanti ketika Kak Stevi sedang bercerita, menyampaikan firman, Kak Stevi main. Kak Stevi merasakan itu lagu yang keluar dari dalam hati Kak Stevi sehingga Kak Stevi bisa
menyampaikannya kepada adik-adik semua. Di waktu yang sangat singkat ini, sebentar lagi ini, Kak Stevi mau ajak yuk adik-adik kita sembah Tuhan sekali lagi. Kita mau datang teman Tuhan. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan berikan kami hati untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Supaya kami gak terhilang Tuhan. Supaya kami Tuhan dapat menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan di masa-masa yang akhir ini Tuhan, Kau dapati kami semua ini Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran Tuhan. Yuk semua adik-adik. Kak Stevi percaya adik-adik semua tahu lagu ini. Kita mau nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Joel Kiskon itu. Tuhan, Kau berikan ku tangan. Untuk apa adik-adik? Untuk memuliakan-Mu. Tuhan, Kau berikan ku hati untuk selalu menyembah-Mu. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Coba angkat tangannya, ya dah ke Tuhan. Ku angkat tanganku menyembah Tuhan. Tunjukkan ekspresi cinta kalian kepada Tuhan. Tunjukkan ekspresi cinta kalian, ucapan syukur kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku menyembah Tuhan, meninggikan nama-Mu selamanya. Oh, mulutku penuh dengan pujian, memuliakan nama-Mu selamanya. Memuliakan nama-Mu selamanya. Memuliakan nama-Mu selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Ajari kami Tuhan bisa menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran Tuhan. Karena Tuhan, kami Tuhan tidak tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan kalau Engkau tidak memberikan kami hikmat itu Tuhan Yesus. Ajari kami Tuhan dan ajari kami terus Tuhan untuk menyembah-Mu. Biarlah kami bisa didapati Tuhan di akhir zaman ini Tuhan, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.